dari kebaikan seorang hamba. Di mana cara Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Rasul menyampaikan istakmalahu, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Sampai kemudian ditanyakan oleh sahabat Rasul kepada Rasulullah SAW, kaifa yastamilu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah memakai hamba tersebut? Maka Rasul menyampaikan, Rasul menjawab, aywafiqahu bi'amalin salihin qoblal maut. Allah akan memudahkan seseorang itu untuk melakukan ibadah sebelum kematiannya, alias orang itu meninggal dalam keadaan husnul. Ini Pak, kalau bisa gitu, sebelum mati ibadah, sebelum mati, sebelum meninggal dunia sholat, sebelum meninggal dunia sedekah. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita tahu kapan kita mati? Itu kalau bisa, contohnya Utsairim, sahabat Rasulullah yang tidaknya belum sempat digunakan untuk sujud sholat. Ketika Utsairim masuk Islam, bersyahadat kepada Rasul, sampai Utsairim mengatakan kepada Rasul, syariat apa yang bisa saya lakukan ya Rasulullah? Maka kata di saat itu berperang, saat itu perang, akhirnya Utsairim ikut perang bersama Rasulullah SAW. Akhirnya ketika perang terjadi, selesai perang, ternyata Utsairim sudah meninggal dunia. Apa kata Rasul? Amila qalilan ujira kasiron. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Ini Bapak dan Ibu. Boleh di masa muda kita dulu kita keluar rel, ya, di dalam tujuan Allah menciptakan kita. Misal ketika masa muda kita belum serius dalam beribadah. Setidaknya Pak Ibu, di masa senja kita beribadah lebih baik. Harus lebih baik di masa senja ini. Di masa tua ini harus lebih baik dalam beribadah. Apa kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad mengatakan gini Pak Ibu, barang siapa yang melakukan ibadah di waktu senja, maka ibadah tersebut akan menjadikan masa depannya akan menjadi baik, alias seseorang tersebut akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan masa lalunya akan dihapus dengan ibadah yang dia lakukan saat ini. Tapi kalau ada, kata Fudail bin Iyad, kalau ada orang di masa senja malah menjadi-jadi, kayak ada kata-kata tua-tua apa Pak? Keladi. Semakin tua semakin jadi, semakin gak ingat sama Allah, ya, semakin jauh dari masjid. Maka hati-hati. Ini yang menjadikan masa depannya semakin suram, semakin suram. Maka ini Pak, di waktu tua kita harus banyakin ke masjid. Harus semakin lama, berlama-lama kita di masjid. Semakin panjang kita berzikir, semakin panjang kita berdoa. Jangan semakin lamtring. Salam, mak pelencing. Semakin apa? Semakin senang sama ibadah. Nah, ini tanda baik nih Pak Ibu. Kata Fudail bin Iyad. Lebih-lebih di saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang istimewa. Yang kata Rasulullah, sabda Rasul, bulan yang dimana banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Kok bisa dikatakan lalai? Mungkin Pak, kata para ulama ini bisa jadi gini, karena para sahabat dulu setelah mereka melalui bulan Rajab, karena bulan Rajab kan para sahabat fokus untuk beribadah.
Karena ada larangan untuk berperang, akhirnya fokus untuk beribadah. Ditambah lagi bulan Rajab dilipat gandakan amal ibadah, pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan, karena termasuk bulan Rajab bulan haram. Akhirnya apa? Selesai bulan Rajab masuk bulan, kata hati sahabat, rerensilah ambekan se, kan bentar lagi Ramadan, rerensi, kata para sahabat. Tapi Rasul berbicara lain. Tidak ada kata istirahat dalam beribadah, lanjutkan terus. Mungkin langkah kita sangat kecil, tapi lanjutkan terus, jangan sampai berhenti dalam beribadah. Rasul menyampaikan gini Bapak dan Ibu, dzalikal yaum, dzalika syahr yaqulun nasu anhu, yaitu bulan yang dimana bulan tersebut banyak manusia dalam keadaan lalai. Maka Pak Ibu, kaidahnya ketika orang beribadah di saat orang lalai, maka ibadah tersebut pahalanya sangat besar. Contoh, Rasul memberikan contoh, idza qalasuk, kalau kalian masuk pasar, kalau masuk pasar ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika sebelum masuk pasar ucapkan doa ini. Apa sabda Rasulullah? Siapa saja yang masuk pasar mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan 1 juta kebaikan. 2, 1 juta keburukannya akan dihapus. 3, dia diangkat 1 juta derajat, derajatnya akan diangkat 1 juta derajat. Al-fa'alfin derajat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasul menyebutkan barang siapa yang masuk pasar dan dia menyebutkan doa ini, dia menyebutkan wirid ini, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam. Kok bisa Pak? Dengan lewat doa ini saja kok bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan? Tapi kaidahnya, kebaikan yang dilakukan di saat orang lalai, maka kebaikan itu akan berlipat. Apakah orang di pasar itu lalai? Kan banyak Pak orang di pasar dalam keadaan lalai. Orang berdagang, ngobrol ini, ngobrol itu, ada yang dusta, ada yang tidak, ada yang bohong. Maka orang yang masuk pasar, ibu-ibu sebelum pilih kangkung, sebelum ngambil ini, ambil ayam, doa dulu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat pahala. Apalagi tiap hari ke pasar, dapat rumah banyak itu. Nanti di surga nanti dari tuan takut, tuan tanam rumah. Di dunia bolehlah kontrak, di dunia bolehlah kita ngekos, tapi nanti di akhirat kita punya banyak rumah. Jadi Bapak dari Rasul menyampaikan syahrul yaqulun nasu an, karena bulan Sya'ban itu banyak orang lalai. Akhirnya Rasulullah SAW tidak luput, ya, tidak menyia-nyiakan waktu terlewat dengan sia-sia. Akhirnya Rasul mengisi waktu-waktu di bulan Sya'ban dengan ibadah, termasuk ibadah yang Rasul lakukan. Ibadah apa?
puasa. Sampai kesaksian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berpuasa yang sangat banyak, saking banyaknya sampai istri Rasulullah tidak tahu kapan Rasul berbuka dan kapan Rasul berpuasa, kapan Rasul tidak puasa, kapan Rasul berpuasa, sampai tidak bisa diketahui Bapak dan Ibu. Sampai dalam suatu riwayat disebutkan tidak pernah Rasul berpuasa 1 bulan pun kecuali di bulan Sya'ban. Ramadan kan wajib, Pak. Jelas Ramadan wajib. Maksudnya di luar yang wajib ini hanyalah di bulan Sya'ban. Sampai Rasul menyebutkan kenapa Rasulullah berpuasa? Karena Rasul menyebutkan ini, karena saya menyukai ketika amal ibadahku diangkat ke Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Karena puasa ibadah yang istimewa. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan termasuk ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini apa? Menyambung tali silaturahmi. Ini Pak, waktu yang tepat untuk menyambung tali persaudaraan. Waktu yang tepat untuk bermaaf-maafan. Maaf-maafan nunggu bodoh telat. Telat. Kok bisa telat? Iya Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu di bulan Sya'ban itu turun ke dunia untuk membawa amal ibadah manusia ke atas, ke langit. Sholat maghribnya diangkat ke atas, puasanya diangkat ke atas, pengajian diangkat ke atas, langsung diangkat disampaikan kepada fulan bin fulan telah melakukan Allah. Sungguh senangnya kita Pak, di malam hari ini kita hadir di majelis ini, langsung dilaporkan sama Allah. Jadi Bapak dan Ibu. Tapi Allah mengatakan gini Pak Ibu, amdiru hadaini hatta yastariha, amdiru hadaini hatta yastariha. Tunggu, jangan diangkat dulu orang ini. Amal ibadah jangan diangkat dulu, sholatnya jangan diangkat dulu, ngajinya jangan diangkat dulu, umrohnya jangan diangkat dulu, puasa jangan diangkat dulu, kata Allah. Kenapa ya Allah? Karena orang ini ada permusuhan, ada pertikaian. Gitu Pak. Allah menyampaikan ini orang ada pertikaian sama saudaranya, ada musuh-musuhan. Maka Allah menyampaikan kepada malaikat, andiru hadaini hatta yasaliha. Tunggu kedua ini sampai berdamai, bermaaf-maafan. Bapak Ibu boleh bermusuh-musuhan, boleh bertikai, tapi hanya cuma berapa hari Pak? 3 hari saja. 3 hari damai. Tapi jangan ketika berdamai terus musuh-musuhannya terlalu dinoneh, berdamai lagi terlalu dinoneh, berpanjang. Jadi Bapak dan Ibu jangan, ya udah. Jadilah hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang. Jangan nunggu bodoh, ya deh usianya sampai bodoh. Kalau enggak, naudzubillah min dari apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ini waktu yang tepat untuk bermaaf-maafan di bulan Sya'ban ini sebelum datang Ramadan. Emang Pak, tarawih kita nggak diangkat, kemudian puasa kita nggak diangkat, tadarus kita nggak diangkat, sholat kita nggak diangkat, iman. Maka para ulama menyebutkan bulan Sya'ban adalah bulan yang tepat untuk bermaaf. Silakan. Sebagaimana perkataan Amr bin Qais rahimahullah beliau mengatakan ya Ibu, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah
siapa saja, beruntunglah siapa saja yang memperbaiki diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Perbaiki dulu Pak. Pantaskan diri kita dulu. Karena Allah akan mempertemukan hambanya dengan bulan Ramadan. Siapa saja yang pantas bertemu dengan bulan Ramadan, siapa saja yang akan dimudahkan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka hamba-hamba yang pantas untuk bertemu dengan bulan Ramadan akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan tidak ada penghalang Pak Ibu, tidak ada penghalang yang akan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah kecuali hati yang kotor. Hati yang kotor. Sibuk itu urusan masih sekian Pak Ibu. Ternyatanya orang sibuk masih sempat sholat, sempat ibadah, sempat ngaji. Tapi kalau hati kotor, Allah akan menjadikan di dalam dirinya 1001 alasan untuk menjauhi ibadah. Allah menjadikan seseorang tersebut akan terhalang. Apalagi tadi Pak Ibu, ketika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk beribadah. Tapi kalau Allah belum menghendaki kebaikan seorang hamba, Allah akan menjadikan seseorang tersebut sulit untuk melakukan ibadah. Nah, ini makna yang ketiga Pak Ibu. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, maksud Allah akan memberikan kehidupan yang baik dalam diri seseorang. Yang keempat, maksud Allah memberikan kehidupan yang baik yang keempat adalah halawatul ta'ah. Sampai seseorang tersebut akan mendapatkan manisnya dalam beribadah. Ciri-ciri orang imannya semakin baik itu, ciri-ciri orang itu imannya semakin baik, semakin mencintai kebaikan, semakin mencintai ketaatan, semakin senang sama kebaikan. Pak Bu, kalau suruh milih, ini kan sebentar lagi Ramadan Pak. Tarawih panjang sama pendek, lebih pilih mana? Oh pendek toh Pak? Oh. Tarawih yang panjang sama yang pendek, setengah jam sama 15 menit, pilih mana Pak? 15 menit. Oh terus sama. Sampai nanti kalau imamnya panjang nanti gimana Pak posisi kita? Padahal tadi Pak Ibu, ketika seseorang itu mendapatkan kehidupan yang baik itu akan merasakan manisnya dalam ibadah. Manis Pak, karena itu pokoknya imamnya moto al-baqarah yang kuat. Manis banget ya Allah, manis banget ya Allah. Enggak itu kode alam Pak, pakai kode alam. Jangan diinget. Pakai kode alam waktu yang sebelumnya tidak batok jadi batok. Halo waktu iman. Sampai pernah ada yang berkisah kepada saya, Syekh Yusuf. Beliau dari Sudan. Ya. Syekh Yusuf mengatakan ini, ada di daerah Timur Tengah ada masjid yang setiap malam itu 30 juz Pak. Bukan 1 juz. Setiap malam 30 juz. Full 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Jadi ya memang di sini jamaahnya khusus Pak. Jamaah kita satu. Aku itu udah lari besok pesta.
Enggak sholat lagi lah di masjid Soliki. Dari sing musola sing cepet-cepet helah. Kan gitu Pak. Besok imamnya diboykot. Bisa rasa imamnya gini lagi meneh mas. Tidak orang. Memang masjid khusus Pak Ibu, masjid yang memang menyelenggarakan setiap malam 30 juz yang menjadi perhatian jamaah itu Pak Ibu. Ada mbah-mbah yang sangat sepuh sekali, itu jamaah paling sepuh Pak Ibu. Tapi yang kuat bisa menikmati itu Pak Ibu, betul-betul menikmati. Jadi jamaah sepuh-sepuh menikmati dengan ketaatan ibadah 30 juz dalam satu malam. Apa tadi? Ada yang beliau kisahkan juga. Saya Yusuf pernah mengisahkan gitu. Ada seorang saya itu kan musafir Pak, singgah di masjid. Dan ketika singgah di masjid Pak Ibu, singgah di masjid, akhirnya beliau itu karena jamaah itu mengenal sama saya ini, akhirnya disuruh imam karena jamaah sudah mengira Pak, oh pasti sehnya cepat lah karena sudah mengantongi tiket paling cepat, karena bentar lagi beliau pergi paling ya cepat lah. Tapi ternyata Pak Ibu ketika ngimami, ketika tersebut baca Al-Fatihah lanjut Al-Baqarah selesai, baca Ali Imran selesai, baca An-Nisa sampai selesai, sampai kemudian setelah sholat itu wajah jamaah pucat. Sampai kemudian jamaah memberanikan diri bertanya kepada imam, wahai imam, saya kira Anda tadi hanya membaca dengan surat-surat pendek. Kami ketahui Anda itu bentar lagi pergi, sudah membuat tiket. Apa kata saya tadi? Wahai jamaah, saya tadi tidak merasa, sangat menikmati sekali ketika saya sampai akhir Al-Baqarah. Saya kok pengen lagi membaca Ali Imran. Ketika saya selesai akhir Ali Imran, kok saya pengen lagi membaca surat An-Nisa, Al-Maidah. Begitu Pak Ibu merasakan manisnya dalam beribadah. Tapi kalau kita di bulan Ramadan Pak Ibu baru saat itu ngomong tak harus Pak. Ini artinya kita belum mendapatkan manisnya iman Pak, manisnya ibadah, manisnya ketaatan. Yang ada kan kita gitu Pak Ibu, tadarus Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Jadi Bapak belum merasakan manisnya dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kultum tarawih lihat jam sabar jam jadi Bapak dan Ibu menghadirkan, karena kehidupan yang baik itu ketika kita betul-betul merasakan manisnya dalam beribadah. Kalau kita bekerja saja kita bisa manis-manis Bapak Ibu, bisa merasakan nikmatnya dalam bekerja kita. Apalagi nanti gajinya gede, berapa jam lembur apa lah. Yang penting dapat gaji besar. Itu Bapak dan Ibu. Kayak teman-teman kan banyak teman-teman yang merantau ke Jepang, Korea. Kenapa ke Jepang, Korea? Karena dia merasa duitnya banyak. Semakin lembur semakin gede kan begitu Pak. Dia bisa merasakan manisnya dalam bekerja. Kalaulah kita bisa manis dalam bekerja, tentunya kita harus lebih bisa manis dalam Kenapa? Allah yang memberikan kita rezeki. Pak Ibu, Allah yang memberikan kita rezeki. Tapi kenapa ketika kita dalam beribadah dikit kok pengen dapat lupa itu? Tidak bisa manis. Ketika dikir malah membayangkan kemana-mana, pikir kemana-mana. Ketika sholat Allah, ya Allah pengen aku
Masya Allah. Allah ketika sholat malah kelingan utang-utang itu Masya Allah. Bapak dan Ibu, maka bagaimana kita bisa menghadirkan rasa manisnya dalam beribadah? Seolah-olah kita tidak ingat apa-apa dalam dunia ini, kecuali kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit apa sulit Pak Ibu? Kok terasa sulit sekali? Tapi terus kita harus mencoba Pak Ibu. Bagaimana ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul Allah Maha Besar, bukan yang dunia yang lebih besar, bukan anak yang lebih besar, bukan masalah kita yang lebih besar. Maka yang terjadi terkadang Pak Ibu sholat malah kelingan, senilang malah kelingan. Sampai ada lelucon Pak, ada lelucon gini. Kalau Anda kehilangan sesuatu maka sholatlah. Ini lelucon. Tapi jangan kemudian disengaja nanti Pak Ibu hilang duit terus sholat. Oh ternyata. Ini Bapak dan Ibu jemaah, mudah dirahmati Allah. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya dalam kita? Maka ini praktekkan Pak di dalam Ramadan tadi. Ketika kita tadarus Pak, Al-Fatihah selesai, lanjutkan Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, lanjutkan Ali Imran. Ali Imran selesai, lanjut surat An-Nisa. Karena pengen terus Pak, pengen selalu Pak. Ya. Pengen merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bertahap. Harus bertahap. Misal Pak Ibu kemarin kita tidak bisa khatam, maka nanti Ramadan kita harus khatam. Kalau kemarin kita khatam 1 kali, Ramadan ini kita khatam 2 kali. Itu meningkat. Kalau kemarin khatam 3 kali, sekarang kita khatam 4 kali, 40 kali. Harus meningkat. Kenapa? Karena merasakan manis dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah semakin ganti Ramadan semakin sibuk. Orang sempat ngaji, orang sempat tadarus, orang sempat tarawih. Kenapa? Bisnisnya semakin besar, semakin sibuk. Ini Bapak dan Ibu. Ada juga yang semakin sibuk, sedikit-sedikit bubuk. Ketika tarawih ngantuk, habis tarawih mapan, itulah kan harus. Maka nanti kalau masjid ini belum ada ngaji tadarus, berarti sediakan snack banyak. Tadarus bareng-bareng, ramaikan masjid kita 24 jam ini. Bagaimana kita bisa betul-betul manis dalam beribadah? Ini kehidupan yang baik. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, kehidupan yang baik yang Allah maksudkan adalah jelas. Yang kelima, kehidupan yang baik ketika Allah memberikan kita surga. Kehidupan yang baik itu kehidupan surga Pak Ibu. Sebaik-baiknya di dunia Pak Ibu nggak akan bisa merasakan manisnya dalam hidup